Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Ya, karena kan memang ramai nih diperbincangkan di media sosial kan soal penanganan dari bencana ini gitu. Karena relawan juga banyak ada yang menuju ke sana. Salah satu yang poin bisa saya ambil adalah tadi Saska bilang bahwa ya memang mungkin pemerintah ada kekurangan di sana. Tapi dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk memberitahu titik mana yang masih kurang, titik mana yang berlebihan supaya penyebaran dari bantuan ini bisa merata dan benar-benar tepat sasaran. Betul, seperti judul besar kita juga dalam dialog kali ini kan, bergerak bersama pulihkan bencana Sumatera. Langsung saja sudah hadir bersama dengan kami di sini ada sejumlah narasumber, ada Mas Timothy Ivan Triono, staf khusus dari KSP, kemudian ada Mas Tri Andika, pengamat politik Universitas Bakri, dan juga Mas Rido Marpaung, VP Operation Binokular Big Data Analytics. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi semuanya. Ya, Mas Reza. Langsung nih, Ya. Mas Ivan nih. Catatan udah banyak nih gitu. Nah tuh. Nah gimana Mas Ivan, ini kan menanggapi apa yang ramai di sosial media, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu ya. Statement yang dikeluarkan oleh Seskap itu sendiri berdasarkan fakta yang ada di lapangan begitu ya? Ya, pertama begini, kan ada dua pernyataan yang perlu di-highlight saat press conference kemarin di Halim ya. Pertama statement dari Pak Kasat, Pak Maruli, yang merupakan mungkin aspirasi dari para prajurit kita di lapangan. Ya. Faktanya memang betul bahwa mungkin prajurit kita juga tidurnya jauh lebih parah dibanding pengungsi. Tetapi ini bukan berarti dalam konteks untuk membenturkan antara pengungsi dengan aparat. Gitu ya. Ini lebih kepada, balik lagi, aspirasi daripada aparat TNI. Karena mereka sendiri sudah bekerja sejak detik pertama, sejak hari pertama, dan mereka membutuhkan dukungan moral dari semua masyarakat Indonesia. Lalu juga ada pernyataan dari Pak Seskap. Ya. Pernyataan Pak Seskap ini kan bisa dibaca dari konteks bahwa penegasan ya, pemerintah itu sudah bekerja sejak detik pertama. Ya, Pak Seskap ini juga ingin menyampaikan bahwa jangan khawatir lagi lah soal status bencana nasional. Meskipun ini bukan bencana nasional tapi tanggap darurat provinsi, tetapi sejak detik pertama pemerintah sudah mengerahkan semuanya ini skala nasional. Bukan berarti karena tidak ada status bencana nasional lalu anggaran tidak keluar. Kan anggaran keluar tuh. Bahkan Pak Presiden sendiri mengeluarkan dari dana beliau, dana presiden ya, dana operasional presiden itu sekitar 268 miliar. Lalu juga sudah disiapkan budget untuk rehab rekon nanti sekitar 60 triliun. Jadi artinya tanpa adanya status bencana nasional pun dana itu keluar. Lalu bukan karena tidak ada status bencana nasional lalu personil TNI Polri, sarana prasarana semua tidak turun. Semua turun kok. Jadi Pak Seskap itu ingin menegaskan itu bahwa kita ini meskipun tidak ada sorotan kamera, tidak ada sorotan media, sejak tanggal 25, 26, 27 November kita juga sudah turun ke lapangan gitu. Jadi artinya message yang mau disampaikan adalah pemerintah itu hands on, pemerintah itu tidak buta dan tidak tuli. Kami mendengar aspirasi bahwasanya ada influencer-influencer, mari kita kolaborasi. Dan itu sudah diwujudkan kan, sebagai contoh Ferry Irwandi, lalu juga Willy Salim dan sebagainya. Itu juga bagian dari kolaborasi kita. Banyak juga influencer yang difasilitasi oleh BNPB untuk bisa menyalurkan bantuannya. Ya ini kan bukan berarti pemerintah versus influencer. Jadi jangan sampai kita membuat polarisasi. Jangan sampai kita bentur-benturkan antara pemerintah yang bekerja dengan sangat keras, lalu juga influencer, lalu juga pengungsi. Jangan kita bentur-benturkan. Karena kalau kita lihat kemarin begitu ya, press conference yang digelar gitu ya, publik justru menangkapnya kok
kayaknya baper banget nih pemerintah nih. Kenapa sih, apalagi Mas Seskap gitu ya. Emang kenapa kok begitu sensitif? Kan kalau misalnya kita lihat dari segi penanganan bencana kan ya memang sudah tugas pemerintah seperti itu gitu. Lebih kepada tanggung jawab negara ya untuk hadir dan memberikan bantuan ya, memberikan kebutuhan logistik bagi pengungsi. Kalau pernyataan Pak Seskap kemarin itu bukan lebih kepada baper, tetapi lebih kepada sifatnya antisipasi. Jangan sampai kita ini lagi fokus bekerja untuk penanganan bencana, lalu kita diperhadapkan dengan isu-isu misalkan seperti Aceh ingin merdeka, lalu Sumatera Barat juga ingin lepas dari Indonesia, lalu juga dianggap pemerintah ini tidak empati, pemerintah ini tidak bekerja. Jangan sampai ada narasi-narasi negatif begitu loh. Jadi sifatnya itu lebih kepada himbauan agar kita yuk bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng gerak bersama, seperti judulnya ini kan bergerak bersama pulihkan bencana. Jadi artinya kita janganlah fokus pada isu-isu yang tidak relevan dengan penanganan bencana. Anda melihat ada yang sengaja menggoreng isu itu? Dan itu kan juga sudah ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa sepertinya ada yang tidak suka apabila Indonesia bisa menangani sendiri penanganan bencana di dalam negeri. Ya, itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna. Jadi kita mari bersama-sama fokus dulu pada penanganan bencana ini. Penanganan bencana ini kan juga masih terus berjalan. Nanti masih ada PR, rehab, rekon. Apalagi nanti ini mau Natal dan Tahun Baru. Jadi berilah kami kesempatan dan kami kan juga sudah membuktikan bahwa jalan-jalan juga sudah banyak yang diperbaiki, jembatan juga sudah banyak diperbaiki dan sekarang hampir semua daerah itu sudah terdistribusi logistiknya gitu. Oke, ini yang cukup menarik juga faktanya ternyata di media sosial ini cukup berbeda ya. Kalau ada yang bilang ini mau mencoba untuk membenturkan kedua belah pihak, tapi tidak seperti itu ya Bang Ridho ya. Data yang kami dapatkan ini ternyata 59% sentimennya justru netral ya, dibandingkan dengan negatif. Mungkin Anda bisa jelaskan ke kami. Iya, baik. Dari pengamatan binokular ya, khususnya untuk konversi kemarin, memang netizen banyak melihat ini dari sisi netral. Dan berarti satu sisi kita mengapresiasi, terima kasih buat pemerintah yang sudah banyak melakukan penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa adanya narasi-narasi yang seolah-olah membenturkan antara pemerintah dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh para influencer di lapangan. Nah itu sebenarnya sangat disayangkan karena justru para influencer itu mencoba untuk mengemukakan data di lapangan. Di samping itu juga untuk media mainstream khususnya ya seperti TV One dan media-media lain itu maksudnya adalah mengemukakan ini loh yang terjadi di lapangan gitu. Jadi dari sisi netizen kita coba untuk objektif, dari sisi pemerintah kita mengapresiasi, dan di sisi lain juga kita melihat bahwa jangan sampai pemerintah saya baper gitu loh untuk menyikapi hal-hal yang muncul, data-data yang muncul atau fakta-fakta yang muncul di media sosial. Itu yang kita sampaikan. Dan juga tadi karena ada dua pernyataan ya yang mengemukakan di media sosial, khususnya pertama untuk Pak Seskap ya, Pak Teddy Indra Wijaya. Nah, memang untuk pernyataan Pak Teddy ini banyak sekali mendapatkan reaksi yang negatif ya, karena dianggap defensif, ya dianggap juga baper, dan juga pemerintah diminta untuk membuktikan dengan realita kerja di lapangan dibandingkan dengan meminta ini dan itu, jangan menggiring opini dan sebagainya seperti itu. Dan di sisi lain pernyataan dari Kasat ya Pak Maruli justru mendapatkan banyak hal yang positif ketika beliau mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang ada, dia mengakui hal tersebut, dan beliau juga mengungkapkan bahwa faktanya bahwa TNI itu di hari pertama sudah ada di lapangan dan masyarakat juga melihat hal itu. Dalam video-video yang muncul juga ketika menyalurkan bantuan kita melihat ada baju-baju coklat di situ ya, baju loreng hijau di situ. Jadi realitanya memang demikian. Bahkan ketika Pak Maruli juga menyampaikan bahwa ada 3 orang anggotanya yang meninggal dalam penanganan bencana ini, itu mendapatkan reaksi yang positif gitu loh dari netizen. Oke, kita balik lagi ke data nih. 59% netral, positifnya hanya 8%, negatifnya 33%. Ini dari akunnya, akun seperti apa? Akun dari buzzer Ini kah? bot atau ya? Iya. Akunnya akun real. Jadi banyak influencer ya, kalau di data kami yang kalau bisa ditampilkan kami lagi mencoba untuk menampilkan datanya di media, itu banyak influencer yang menyuarakan ya. Untuk positif tadi seperti bilang pernyataan Pak Maruli itu banyak mendapatkan poin positif ya di media dan di media sosial maksud saya. Di sisi lain untuk pernyataan dari Pak Seskap khususnya memang
mungkin karena narasinya dua hal yang berbeda ya. Kalau di satu sisi Pak Maruli menyampaikan narasi dari sisi dia dengan anggota-anggotanya, curhat lah gitu ya, kondisi anggotanya di lapangan, dan itu memang dilihat oleh masyarakat sendiri. Dan di sisi lain tentunya dari Pak Seskap melihat ini dari koordinasi dari pemerintah baik di pusat maupun daerah. Nah, ini yang memang banyak mendapatkan kritisi untuk sentimen negatif karena dianggap defensif, baper dan sebagainya sih gitu. Iya, itu dia yang menarik karena saat ini kan memang semua fokusnya adalah kepada penanganan bencana gitu ya, bergerak bersama di sana, para relawan juga kemudian juga hadir di sana. Tapi Mas Andika, Anda melihat memang ada benar ya yang sengaja gitu untuk memainkan isu ini demi kepentingan pribadi? Ya, tentu pasti ada ya. Bencana itu seringkali dijadikan sebagai panggung politik. Apalagi kalau kita sekarang melihat kita ini hidup di era kalau nggak posting maka nggak ada. Gitu kan. Betul. Eksistensi kita itu ditentukan salah satunya oleh mata uang postingan di sosial media. Tapi kalau kita lihat ya paparan dari Mas Ivan dan juga Pak Seskap serta belakangan kita lihat ya tentang mobilisasi resources yang negara lakukan, saya melihat bahwa kecepatan yang diprioritaskan oleh pemerintah itu kepada kecepatan operasional di lapangan, bukan kecepatan terkait dengan postingan di sosial media. Memang perlu diakui bahwa ada semacam gap komunikasi krisis yang pemerintah sudah lakukan dengan apa yang masyarakat belum lihat gitu ya. Apalagi kita sekarang hidup di era kecepatan itu penting, bukan hanya kecepatan fungsi untuk melakukan kerja-kerja penanganan bencana, tapi juga kecepatan memposting di sosial media dan itu bagian dari transparansi yang masyarakat bisa lihat kan. Tetapi saya melihat bahwa di sini pemerintah lebih mengedepankan ya fungsi ketimbang sensasi gitu. Dan saya sepakat ya bahwa di tengah situasi krisis seperti ini yang dikedepankan haruslah kerja-kerja sistematis, bukan sekedar postingan-postingan dramatis gitu. Nah, jadi kalaupun ingin diberikan catatan, kedepannya adalah bagaimana komunikasi krisis ini bisa dibenahi lebih optimal. Nah tadi karena ternyata dari analisis media sosial justru lebih terlihat defensif di media sosial. Gimana Anda lihatnya? Ya, saya melihat bahwa itu? potret defensif itu dikarenakan pemerintah berupaya untuk menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan di lapangan yang selama ini tidak terekspos di media. Sehingga hal itu perlu disampaikan. Tetapi sebenarnya masyarakat maunya adalah ketika bencana itu terjadi langsung pemerintah yang sudah kerjakan di lapangan itu bisa diangkat di media. Tetapi secara teknis menurut saya itu satu hal yang sulit dilakukan karena prioritas ketika bencana itu terjadi adalah menangani situasi di lapangan, bukan sibuk melakukan postingan di sosial media ya. Nah, sehingga dalam hal ini menurut saya yang perlu dibenahi sekalipun adalah komunikasi ataupun bidang-bidang di dalam pemerintah seperti Komdigi barangkali yang memiliki infrastruktur KSP, KSP gitu ya, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan di lapangan kepada masyarakat secara lebih cepat gitu ya. Karena ya kita hidup di era kecepatan informasi gitu ya. Oke, Mas Ivan juga jadinya buah si malakama nih, mau nampilin yang cepat nanti dibilangnya ada pencitraan, tapi nggak menampilkan faktanya sebenarnya berbeda begitu, serba salah begitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda, tapi nanti kita juga akan ajak pemirsa untuk update bagaimana kondisi terkini di sana bersama dengan rekan-rekan kami yang siap melaporkan langsung untuk Anda. Sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.